Halo kawan kereta semuanya. Kembali lagi bersama Atun Momon dan Musi Milosapi. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas tentang lokomotif BB30127. BB Tray 10127 adalah satu dari 50 lokomotif diesel hidrolik tipe B B301 yang didatangkan dari pabrikan grup Jerman pada tahun 1964 sampai 1970. Lokomotif ini mengawali karirnya pada tanggal 3 Maret 1964 sebagai lokomotif milik Dipo Bandung bersama beberapa saudara lainnya. Pada awalnya, tidak ada hal spesial yang membuat BB 30127 berbeda dengan BB 301 lainnya. Hingga akhirnya pada awal tahun 1970-an, lokomotif ini kemudian dicat dengan warna krem dan oranye. Serupa dengan livery pada rangkaian kereta K, Parahyangan, yang saat itu juga baru saja diluncurkan pada April 1971. Hal tersebut membuat lokomotif ini kemudian menjadi lokomotif khusus untuk dinas Kaparahyangan dan juga menjadi lokomotif BB301 paling spesial dengan livery uniknya itu. Meskipun begitu, hal tersebut tidak berlangsung lama, di mana kemudian livery lokomotif ini diubah kembali ke warna krem dan hijau, menjadikan lokomotif ini kembali sama seperti saudara-saudara lainnya. Namun pada pertengahan tahun 1970-an, sebuah hal yang jauh lebih buruk terjadi pada lokomotif ini. Pada suatu hari, di area depo lokomotif stasiun Banjar, terjadi sebuah perkelahian antara masinis dan asistennya di dalam lokomotif ini, yang disebut-sebut diakibatkan oleh adanya masalah seorang wanita. Sayangnya perkelahian itu berakhir dengan tragis, di mana sang asisten masinis kemudian tewas setelah kepalanya dimasukkan ke sebuah kipas yang ada di ruang mesin lokomotif. Ini hingga terputus. Sang pelaku, yang tidak lain adalah sang masinis sendiri, kemudian memilih untuk ikut mengakhiri hidupnya di lokomotif ini juga. Setelah kejadian tersebut, hal-hal yang janggal mulai bermunculan pada lokomotif ini, mulai dari sosok wanita yang kadang nampak duduk di ruang mesin, hingga adanya hawa kehadiran masinis tambahan, yang kadang dirasakan oleh para masinis yang mengoperasikan lokomotif ini. Teknisi yang sedang memeriksa lokomotif ini pun terkadang juga dikejutkan oleh pintu ruang mesin yang tiba-tiba menutup sendiri. Namun semua hal itu hanyalah sebuah permulaan saja. BB 30127 kemudian dipindahkan kepemilikannya ke depo lokomotif Sidotopo, Surabaya. Namun di sana, lokomotif ini mengalami kejadian gedaya yang jauh lebih aneh dari sebelumnya, di mana pada 1980, BB30127 yang sedang terparkir di area depo lokomotif Sidoarjo tiba-tiba berjalan dengan sendirinya, hingga akhirnya berhenti setelah keluar jalur dan menabrak beberapa rumah warga. Tidak hanya itu, ketika sedang berdinas langsiran di area pabrik semen, gresik lokomotif ini kembali melaju dengan sendirinya. Ketika saat itu tidak ada satupun kru yang ada di dalam kabin masinisnya. Beruntungnya, seorang masinis berhasil melompat dan masuk ke dalam kabin lokomotif ini di stasiun Indro, yang kemudian menarik tuas rem untuk menghentikan laju lokomotif ini. Pada awal tahun 1990-an, BB30127 pun kemudian mendapatkan livery baru dengan warna merah dan biru. Meskipun begitu, keanehan pada lokomotif ini kemudian terus berlanjut, di mana pada suatu hari BB30127 yang sedang terparkir di area deposito topo ini tiba-tiba menghilang tanpa ada satupun pegawai di sana yang mengetahuinya. Pencarian lokomotif ini pun kemudian dilakukan, mulai dari ke arah Malang, Blitar, Madiun, bahkan hingga ke Jember. Namun lucunya, diketahui bahwa BB30127 berada di stasiun Benteng,
yang letaknya berjarak 1 stasiun saja dari depo. Lokomotif Sidotopo. Para pegawai di stasiun Benteng awalnya mengira bahwa lokomotif ini disiapkan untuk dinasan langsiran di sana. Namun setelah mendengar kabar bahwa adanya lokomotif yang menghilang dari deposito Topo, para pegawai stasiun Benteng pun segera melaporkan keberadaan BB 30127. Para pegawai di lokomotif Sidotopo banyak yang percaya bahwa ada hal supranatural pada lokomotif BB 30127. Ini akibat kejadian yang pernah dialami di masa lalunya. Hal tersebut membuat para pegawai di sana sering melakukan ruatan atau ritual untuk membuang hal-hal negatif dari lokomotif ini. Walaupun juga terdapat sebagian pegawai yang menganggap bahwa semua kejadian aneh itu disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan masalah teknis saja. Dikarenakan lokomotif tipe diesel hidrolik seperti BB 301 memiliki sistem kontrol elektropneumatik, di mana hanya sedikit saja kebocoran pada sistem tersebut dapat membuat lokomotif bergerak jika mesin berada dalam keadaan hidup. Hal ini juga sempat terjadi pada lokomotif D323 yang melaju sendiri dari Bandung hingga Cicalengka pada Agustus 1964 silam, pada 1995 BB 30127. Kemudian kembali dipindahkan kepemilikannya ke depo lokomotif Majung. Para pegawai di sana tidak ada yang percaya dengan cerita-cerita mistis yang dimiliki oleh lokomotif ini. Mereka juga tidak pernah melakukan ritual atau hal khusus apapun. Anehnya di sana, kejadian-kejadian aneh yang terjadi saat lokomotif ini dimiliki di pos Sidotopo tidak pernah terjadi kembali di bawah asuhan pemilik barunya ini. BB 30127 seakan sudah terbebas dari semua hal buruk yang menyelimuti lokomotif ini dan dapat beroperasi dengan tenang, berjinas kereta angkutan barang maupun kereta penumpang seperti K. Sri Tanjung. Namun pada masa itu, usia BB 30127 tidak lagi muda. Ditambah dengan adanya penghapusan operasional lokomotif diesel hidrolik di Pulau Jawa, akhirnya membuat BB 30127 dikonservasi pada tahun 2005 dan kemudian dinyatakan afkir pada tahun berikutnya, mengakhiri karir lokomotif yang sudah beroperasi. Selama lebih dari 40 tahun ini, lokomotif ini kemudian dibiarkan mangkrak di area Kebun Balayasa Yogyakarta. Namun sebuah kejanggalan kembali menimpa lokomotif ini. Diketahui bahwa BB 30127 yang mangkrak di Balayasa bukanlah BB 30127 yang asli. BB 30127 sendiri memiliki 2 jendela pada bagian ruang mesinnya. Yang keduanya memiliki ukuran berbeda. Hal ini dimilikinya setelah menjalani penyehatan pada akhir tahun 1990-an, namun pada BB 30127 yang ada di Balayasa, kedua jendelanya memiliki ukuran yang sama, yang kemungkinan berarti nomor lokomotif ini sudah ditukar dengan BB 301. Lainnya hanya Balayasa Yogyakarta saja yang tahu hal sebenarnya di balik semua ini. Lokomotif yang memiliki nomor BB 30127 ini bertahan di Balayasa Yogyakarta hingga akhirnya dirucat menjadi besi tua. Pada pertengahan tahun 2023 yang lalu, sebelum mengakhiri episode kali ini, perlu dicatat bahwa beberapa cerita tentang lokomotif ini merupakan cerita dari mulut ke mulut pegawai kereta api saja, dan tidak ada bukti yang resmi untuk mengonfirmasi kebenarannya. Meskipun begitu, kisah BB 30127 akan selalu dikenang dari waktu ke waktu sebagai salah satu cerita yang tidak biasa dalam catatan sejarah perkereta apian Indonesia. Hal gratisnya subscribe dan like. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video baru. Terima kasih telah menonton.